Ketika Gus Dur sering ke PBNU datang nggak tahu cari siapa, pasti udah jelas dia pakai sendal jepit kan, pakai sendal, bawa tas itu pakaiannya biasa. Jadi saya kesan pertama itu adalah orang ini sederhana, tapi kemudian saya mengatakan kok pikiran-pikiran yang berkembang, yang tumbuh, yang dia lontarkan itu ternyata tidak sesederhana orangnya. Luar biasa saya bilang ini orang. Jadi saya punya kesan. Jadi nggak ada kemarahan. Gus Dur untuk disalahin orang nggak ada kemarahan. Itu orang lain kan biasanya responnya juga marah juga. Apalagi orang kaliber Gus Dur, ketua umum PBNU sangat populer, darah biru, orang pinter gitu kan, luar biasa. Sama kurus pemikiran Gus Dur itu bisa dikategorikan, sering dikategorikan pada 3 hal. Ya, yang dia dengungan itu kan apa yang disebut perubahan lah, keinginan perubahan, transformasi ya. Transformasi di bidang politik, transformasi di bidang pemikiran keagamaan, transformasi di bidang sosial budaya. Transformasi di bidang politik itulah kemudian dia mentolerir mendirikan PKB. Concern dia yang paling dalam di bidang politik itu adalah demokrasi. Dia mengorbankan seolah apapun dan menjadikan pemikiran yang paling banyak dia tentang demokrasi. Dia rela berhadapan dengan rejim pada waktu itu yang otoriter, kemudian dia menggalang kekuatan demokrasi. Buat pemikiran Gus Dur, demokrasi buat negara plural kayak Indonesia yang sudah ada momentumnya dengan Undang-Undang 45 segala macam adalah pilihan yang cocok. Ketika diperdebatkan perlu tidak, partai perlu tidak, mungkin karena pendekatan keinginan menegakkan demokrasi dan negara demokrasi itu punya persyaratan ada partai politik sebagai representasi suara masyarakat. Jadi membangun kekuatan demokrasi itu dibagi 2. Yang pertama ada yang sifatnya politik formal melalui partai-partai politik. Nah inilah mungkin yang Gus Dur mentolerir atau menyetujui didirikannya partai politik. Kemudian yang kedua adalah real politik, kekuatan masyarakat. Itu di benak pengurus Gus Dur ingin membangun sebuah civil society yang kuat supaya ada mainstream di masyarakat, ada arus besar masyarakat yang tentu dia melek gitu ya, punya kedewasaan, punya kemandirian, itu akan ikut membangun sebuah demokrasi yang sehat. Cuman yang kedua ini yang belum digarap, membangun real politik karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka sesungguhnya yang kuat, yang betul-betul mencerminkan sebuah kehidupan demokrasi yang kuat itu ya di masyarakat paling bawah. Mestinya, menurut Guru, mestinya NU itu menyongsong perubahan ke depan itu dengan menguatkan basic NU di paling bawah. Karena itu concern Gus Dur adalah menghidupkan kiai di bawah dan ranting NU di bawah. Tapi itu belum. Ke sisi lainnya keinginan Gus Dur adalah membuat agar betul-betul kiai itu, khususnya Rois Am itu memimpin. Karena kekuatan dan ciri khas NU-nya ada. Harus ada orang di PBNU yang secara konsisten berpikiran mikirin NU. Sebab banyak orang yang jadi pengurus NU sesungguhnya tidak mikirin. Kalau ente boleh tanya ke saya juga mungkin mikirin NU-nya bisa jadi tidak sebanyak ente. Karena saya kan pidato saja. Kedatang ke sana, meskipun itu pasti ada gunanya. Jadi harus ada.